Tarakanita. Yes. Sudah sarapan? Sudah, Pak. Sudah mengisi absen? Sudah, Pak. Pak. Sudah mandi? Sudah. Pak. Baik. Sudah, berarti kalian sudah siap. Sehat semua ya? Iya, Pak. Oke. Kita langsung ke sudah kelihatan? Masih hitam, Pak. Masih hitam. Belum Masih hitam, kelihatan. Pak. Udah. Sudah kelihatan. Ya. Oke. Baik. Hari ini kita akan bicara tentang apa? Ayo, ada yang tahu? Tentang New normal, Pak. Dari situnya kelihatan. New normal. Tentang new normal. Ya, new normal. Ada yang tahu apa itu new normal? Kenormalan baru, Pak. Jadi normalnya tuh kayak baru tapi kayak normal aja gitu loh, Pak, habis corona ini. Ya. Normal tapi normalnya baru. New normal itu kehidupan baru. Kita bisa beraktivitas seperti biasa, tetapi dengan aturan yang berbeda. Kenormalan baru dari yang belum ada sebelumnya. Sebentar ya Bapak stop dulu ya. Sebentar. Ada yang belum masuk ya, bentar ya. Masih ada 7 orang lagi kelihatan, Pak. 7 orang lagi ya, bisa ada 9. Ya, ada 9. Jadi 7 orang lagi. Mana tadi? New normal mana tadi? Ya. Sudah kelihatan. Sudah kelihatan belum? Sudah, Pak. Sudah? Ya. Oke. Lanjut. Tadi Bapak sudah sampaikan, new normal, kita tetap bisa beraktivitas, tetapi dengan menerapkan protokol kesehatan. Apa itu protokol? Tahu nggak protokol itu apa? Protokol adalah, ada yang tahu? Ada yang tahu protokol adalah? Protokol adalah aturan. Nah, kita harus menaati aturan. Protokolnya apa? Ini seperti ini. Kenapa kita harus menerapkan protokol tersebut? Supaya kita terhindar dari virus corona. Virus corona. Langkah-langkahnya apa? Yang pertama, memakai masker jika keluar rumah. Yang kedua, menghindari kerumunan dan jaga jarak. Nah, ini yang agak susah ya, menghindari kerumunan dan jaga jarak. Misalnya pada saat kamu sekarang sudah bisa ya ke mall, tapi dengan protokol yang tadi. Nah, kalau kalian pergi-pergi,
Silakan selain memakai masker, kamu harus menghindari kerumunan. Contoh saja, kalau sekarang kan sedang hitsnya bersepeda. Ya. Kalau kalian suka bersepeda bersama keluarga, ya menghindari keramaian. Cari yang sepi. Dan menjaga jarak. Misalnya pada saat naik lift di mall misalnya. Ya kalau kiranya sudah penuh, ya jangan naik situ. Lift itu sudah dibatasi, maksimal 5 orang. Terus yang ketiga, setelah bepergian, segera mandi dan ganti baju. Mandi bukan hanya cuci tangan, bukan hanya cuci kaki. Kalau biasanya hanya cuci tangan dan cuci kaki, sekarang harus mandi. Setelah ke pasar, ke mall, atau ke sekolah, atau kemanapun. Sampai rumah, langsung mandi. Dan bajunya taruh di tempat cucian. Kalau bisa, baju yang sudah kamu pakai itu, jangan sampai masuk kamar. Jadi kamu pulang ke rumah itu jangan masuk kamar. Langsung mandi. Gitu ya. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah beraktivitas. Setelah beraktivitas apapun, kamu harus cuci tangan dengan sabun. Air yang mengalir. Pasti di rumah ada wastafel. Yang kelima, menjaga kesehatan tubuh dengan berolahraga, makan makanan bergizi, dan tidur yang cukup. Harus rajin olahraga. Kamu PJJ ini harus menyempatkan olahraga 1 hari sekali, sore. Silakan jogging, atau bersepeda, atau olahraga di rumah, silakan. Dan selalu bersih, ya, selalu menerapkan pola hidup bersih dan sehat supaya terhindar dari virus corona. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Silakan yang mau bertanya. Langsung di unmute. Bagaimana? Any question, student? No? Oke, kalau tidak ada, lanjut ya. Selanjutnya adalah bentar. Kita langsung ke tata tertib PJJ. Sudah muncul? Oh, sudah muncul? Sudah ya? Oke. Tata tertib PJJ. PJJ itu apa? Pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh. Bapak di sekolah atau Bapak di rumah, kamu di rumah sendiri. Itu jarak jauh ya. Sebelum belajar, anak-anak harus sudah mandi. Yang kedua, anak-anak selama PJJ menggunakan seragam sesuai jadwal sekolah. Khusus anak kelas 1 dan kelas 4, anak pindahan yang belum ada seragam, boleh menggunakan seragam
sekolah asal sebelumnya. Pakai seragam ya, tidak boleh memakai kaos, tidak boleh memakai Baju rumah, baju di rumah, baju tidur tidak boleh, harus daster. pakai seragam. Yang ketiga, anak-anak sudah harus siap belajar mulai pukul 7.45. Jadi kamu harus sudah duduk di meja belajarmu dengan laptop atau HP itu jam 7.45 harus sudah siap. Nomor 4, agenda setiap hari diberitahukan kepada orang tua. Nah, Bapak pasti akan setiap sore atau malam sebelum jam 8 pasti Bapak share jadwal untuk esok harinya apa. Yang kelima, selama kegiatan belajar tidak sambil melakukan aktivitas lain supaya lebih konsentrasi. Tidak boleh aktivitas lain, contohnya tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil menonton YouTube, atau tidak boleh sambil bermain. Yang keenam, orang tua atau wali memberitahukan ke kepala sekolah atau wali kelas apabila putra-putrinya tidak bisa mengikuti belajar pada hari itu. Jadi, nanti tolong sampaikan orang tua, jika pada saat itu, pada hari itu, kamu tidak bisa PJJ, karena sakit, atau karena ada urusan di keluarga, orang tua wajib memberitahukan ke guru kelas. Ya, tidak usah ke kepala sekolah, ke guru kelas, ke bapak. Nomor 7, hindari menunda pekerjaan. Nah, ini yang sering anak-anak lakukan. Menghindari menunda pekerjaan atau pengumpulan tugas. Supaya apa? Supaya tugasnya tidak menumpuk. Kalau menumpuk, pasti akan memberatkan kalian. Selain memberatkan kalian, pasti nanti kalian juga lupa. Aduh, tugasku yang belum. Kenapa ya? Harusnya kalau hari ini ada tugas, hari ini juga dikumpulkan. Tidak boleh besok, apalagi lusa, apalagi minggu depan. Tidak boleh. Harus segera dikumpulkan hari itu juga. Gitu ya. Bapak yakin kelas 5 harus sudah bisa tanggung jawab ini tugas harusnya. Nomor 8, siswa atau orang tua dapat melakukan diskusi dengan wali kelas atau guru bidang studi apabila masih memerlukan penjelasan tentang materi yang dipelajari. Contoh nih, kita sudah selesai Zoom, terus Bapak kirim PowerPoint tentang materi. Nah, kalian masih ada yang belum paham. Nah, kalian boleh tanya Bapak lewat WA Group, lewat WA Japri, atau lewat telepon, silahkan. Atau lewat video call juga boleh, akan Bapak jawab. Ini akan Bapak tentukan waktunya ya. Kalau kalian mau bertanya, ini pada saat proses PJJ, karena kan kita tidak mungkin selalu Zoom, itu antara jam 8 sampai jam 12. Lebih dari jam 12, ya pasti Bapak jawab, cuman mungkin slow respon. Tidak bisa langsung Bapak jawab. Karena Bapak harus istirahat juga, harus makan, harus ada pekerjaan yang lain, mempersiapkan hari. Jadi kalau ada pertanyaan lewat WA jam 8 sampai jam 12 atau sampai jam 1 lah. Bapak bisa balas dengan cepat. Mari kita belajar disiplin bersama, sukses bersama. Orang kalau mau sukses, bukan hanya pinter, tapi disiplin. Orang disiplin pasti menjadi sukses. Ada pertanyaan tentang peraturan PJJ? Ada pertanyaan anak-anak? Peraturan PJJ? Enggak. Tidak ada? Tidak. Sudah paham semua? Tidak. Enggak, Pak.
Tapi kalau misalnya kayak pengurus kelas gitu kan dari dulu selalu ada. Nah, Kalau sekarang PJJ ada nggak? ada. Nah, nanti siang kita Ada. bahas ya. Oh, bang. Tapi aku nggak mau jadi ketua mas. Nanti pengurus kelas kita bahas di grup aja ya. Oke. Di Google Classroom. Di grup anak-anak atau di Google Classroom boleh. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung lanjut ke sebelumnya. Tata tertib Zoom. Tata tertib Zoom. Sudah muncul? Apakah sudah muncul? Sudah. Sudah ya, baik. Tata tertib Zoom. Yang pertama, mohon anak-anak dapat duduk dengan sikap yang sopan. Ada yang tidak sopan? Semua sopan ya. 2. Selama proses belajar tidak sambil makan. 3. Fasilitas chat digunakan untuk bertanya kepada guru. 4. Latar atau background saat mengikuti pertemuan rapi. Jadi kalau kamar kalian atau ruang belajar kalian belum rapi, ya silakan dirapikan dulu. Latar harus rapi. Kelas 5 harus bisa merapikan kamarnya sendiri. 5. Nama anak tampil di layar. Bagi yang belum, boleh di-rename. 6. Posisi kamera on, sehingga wajah terlihat. Jangan sampai kamera off, hanya menampilkan nama dan gambar. Kenapa ini harus on? Supaya apa? Supaya memastikan kalau kamu benar-benar berada di situ. Kalau off kan kamu bisa tidak ada di situ, tidak kelihatan. Ini cerita saja, ini kalau zaman dahulu, sebelum PJJ, kalau anak-anak bolos itu pasti tidak masuk sekolah atau yang lainnya. Tapi kalau PJJ ini, anak bolos, kamera off. Jadi kalau kameramu di off kan, Bapak anggap bolos. Ya. 7. Pada saat guru menjelaskan atau menerangkan, anak-anak diharapkan tidak coret-coret di bagian presentasinya. 8. Mikrofon dalam posisi off. Digunakan saat bertanya agar tidak menimbulkan kebisingan. Jadi sebelum kamu mulai Zoom-nya, kamu cek kameranya on, mikrofonnya off, mikrofonnya mute. Kalau mau bertanya, silakan di-unmute. 9. Jika ada pertanyaan dengan guru, disampaikan dengan sopan, menyebutkan nama, dan setelah selesai mengucapkan terima kasih. Ya, selama 3 hari ini, Bapak lontarkan, adakah pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau lain kali ada pertanyaan, silakan menyebutkan nama. Dan setelah itu, mengucapkan terima kasih. Sudah? Selesai? Terima kasih. Adakah pertanyaan? Silakan. Bapak tunggu kalau ada pertanyaan. Tidak ada? 1, 2, 3. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, setelah ini, Bapak akan kirim link kuisis. Ya. Sudah pernah kuisis belum?
Sudah pernah kuisis belum? Sudah ya? Sudah ya? Baik. Nanti Bapak akan kirim kuisis tentang CC5 plus dan apa kemarin ya? CC5 plus dan apa ya? Logo Tarakanita. Ya. Nanti kalian diberi nama panggilan. Jangan nama yang aneh-aneh karena Bapak kan belum kenal kalian ya, belum hafal ya. Oke, Pak. Nama panggilan yang jangan aneh-aneh namanya. Nanti Bapak kirim linknya, kalian tinggal klik linknya, kalian kerjakan. Waktunya satu soal 10 detik. Jadi kalau 10 detik kamu belum bisa jawab, ya lewat. Ya. Jelas, semua jelas untuk kuisisnya. Jelas? Kalau jelas, tunjukkan jempolnya. Jelas? Kalau jelas, tunjukkan jempolnya. Bagus. Oke, kalau sudah jelas kuisis, terus apa lagi ya? Ya, nanti Bapak share tentang apa itu video tentang menghindari corona. Terus nanti kalian membuat kesimpulan di Google Form. Bapak berikan linknya nanti, dikerjakan sungguh-sungguh. Terus tadi PowerPoint yang Bapak sampaikan di Zoom akan Bapak share juga. Itu dari Bapak. Ya, masih ada waktu 7 menit. Di antara kalian siapa yang menawarkan diri untuk jadi ketua kelas? Siapa? Apa, Pak? Siapa yang menawarkan diri untuk jadi ketua kelas? Ada? Ketua kelas Aku pengen itu, jadi wakil kelas. ketua kelas itu nanti tugasnya, kalau sudah mulai Zoom seperti ini, menyiapkan anak-anak. Sama seperti di kelas, contoh, beri salam. Nggak mau, Pak. Ya, Nggak mau. beri salam. Terima kasih. Itu ketua kelas. Enggak. Terus nanti Pak aja. mulai besok yang mimpin doa adalah absen nomor 1. Nanti Bapak share ininya, jadwalnya ya. Sesuai nomor urut ya, Pak, doanya. Ya, nanti Bapak share jadwal pemimpin doanya. Gitu. Oke, Pak. Mungkin pengurus kelas hanya itu dulu. Ketua kelas dan wakil. Petugas doa. Nah, sekarang ketua kelas siapa? Ayo. Not me. Valeri. Valeri ketua kelas. Pak, saya maunya jadi wakil, Pak. Jadi wakil. Kelas 4 saya jadi ketua kelas itu gak enak banget. Iya, nggak enak banget jadi ketua kelas. Caroline ketua kelas. Jual Jemima gitu, Pak. Nggak tahu tuh kelas 4, Pak. Atau siapa? Luther. Matthew. Bapak kan belum kenal kalian. Saya kenal ya. Saya Oh, jadi jadi ketua saya jadi kelas. ketua kelas, Pak. Atau Jadi murid biasa saya juga gak masalah, Pak. atau kalian ini apa namanya? mengusulkan Kalau misalnya saya jadi ketua kelas, saya sibuk semua orang bilang. mengusulkan nama. Ya, yang jadi ketua kelas siapa?
nanti Bapak ambil yang paling banyak. Ya. Masing-masing nanti mengusulkan siapa yang menjadi ketua kelas. Ya. Kita bahas di grup nanti ya. Di grup anak-anak. Satu anak mengusulkan satu anak ketua kelas. Dan satu anak mengusulkan satu anak ketua kelas. Nanti Bapak pilih yang terbanyak, siapa yang ketua kelas, siapa yang wakil. Itu ya. Terus, sebelum kita akhiri Zoom-nya, setelah ini, kuis kan ya. Setelah kuis, nanti kalian membuat kesimpulan tentang video menghindari corona. Terus yang ketiga, kalian membuat komitmen. Komitmen kamu di kelas 5D selama PJJ ataupun nanti tahun depan selama sudah masuk kelas. Tahu komitmen itu apa? Tidak, Pak, saya nggak pernah tahu komitmen. Maksudnya usaha niat gitu. Komitmen itu ya bisa janji yang harus ditepati ya. Jangan hanya janji, tapi janji yang harus ditepati. Usahamu apa? Kamu tulis di kertas yang Bapak minta sediakan tadi. Boleh kamu hias. Setelah itu kamu tempel. Kamu tempel di meja belajarmu atau di kamarmu. Supaya kamu selalu ingat, oh, aku pernah janji di kelas 5 seperti ini. Contoh, mau mengumpulkan tugas tepat waktu. Mau menjadi anak yang lebih bertanggung jawab. Ingin membantu mama, dan sebagainya. Ya. Jelas tugas komitmennya? Nanti kalau sudah ditempel di kamarmu, boleh kamu foto, kirim ke Bapak. Oke ya? Ada pertanyaan atau tidak? Silakan. Jadi tugas yang setelah Zoom ini tugasnya apa? 1, mengerjakan kuisis. 2, membuat kesimpulan tentang menghindari corona. 3, membuat komitmen selama kamu di kelas 5D. Dihias, ditempel di kamar, di meja belajar. Yang keempat, tidak ada, cuma 3. Jelas? Oke ya? Terus nanti setelah tugas selesai ya sore atau ya siang menjelang atau sore menjelang malam, Bapak tunggu usulan ketua kelasnya. Satu anak, 1. Jelas? Jelas? Jelas. Oke. Kita tutup dengan doa. Saya pimpin doa. Tadi kan saya udah. Sudah ya? Ya sudah, doanya masing-masing aja ya. Tidak usah di Zoom. Masing-masing aja nanti. Jangan lupa makan, tetap sehat, tetap semangat. Dan dadah. 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 Terima kasih semuanya. Iya. Pak, tugasnya ntar dikirim ke WA. Ya, ya, ya. Pak.